Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan materi Sistem Informasi Akuntansi mengenai keamanan sistem informasi. Tinjauan sekilas. Sistem keamanan informasi adalah subsistem organisasi yang mengendalikan resiko-resiko khusus yang berhubungan dengan sistem informasi berbasis komputer. Sistem keamanan komputer mempunyai unsur-unsur dasar setiap sistem informasi, seperti perangkat keras, database, prosedur-prosedur, dan laporan-laporan. Jadi, keamanan sistem informasi itu merupakan suatu subsistem yang memang didesain oleh seorang programmer dan analis yang berhubungan dengan keamanan sistem informasi berbasis komputer. Unsur-unsurnya di sini ada hardware, ada database, ada prosedur, ada function, dan ada laporan-laporan. Memang di sini tujuannya untuk mengamankan suatu sistem informasi, baik itu dari perangkat keras maupun dari perangkat lunaknya. Ya. Jadi semuanya dipersiapkan, software-software yang digunakan untuk mengamankan sistem, karena banyaknya serangan dari pihak luar, entah itu hacker ataupun cracker yang berusaha untuk memasuki suatu sistem informasi akuntansi. Hasil sasaran belajar. Yang pertama, mampu menguraikan pendekatan umum untuk menganalisis kerawanan dan ancaman-ancaman dalam suatu sistem informasi. Jadi di sini kita bisa menganalisa kerawanan pada suatu sistem dan ancaman-ancaman pada suatu sistem informasi. Data-data apa yang sekiranya rentan bisa diambil oleh seorang hacker pada suatu sistem informasi akuntansi. Karena ini adalah sistem keuangan perusahaan, jadi merupakan suatu sistem yang sangat vital. Yang kedua, mampu mengidentifikasi ancaman-ancaman pasif dan aktif sistem informasi. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi ancaman-ancaman ketika sistem kita mulai dimasuki oleh penyusup, hacker, dan cracker. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi aspek kunci sistem keamanan informasi. Yang keempat, mampu membahas kontingensi perencanaan dan praktek pengolahan risiko bencana dan lain. Jadi yang dimaksud di sini keamanan tidak cuma dari sisi software, tapi dari sisi hardware juga. Bagaimana kita bisa menganalisa bahaya-bahaya apa saja yang bisa mengancam sistem hardware kita, ya. Apakah itu resiko bencana, apakah itu resiko kebakaran, apakah itu resiko banjir, dan lain-lain. Sasaran belajar yang pertama, mampu menguraikan pendekatan umum dan menganalisis kerawanan dan ancaman-ancaman di dalam suatu sistem informasi. Dari hidup sistem security informasi. Sistem keamanan komputer dikembangkan dengan menerapkan metode-metode yang telah mapan yang terdiri dari analisa sistem, desain sistem, implementasi sistem, operasi sistem, evaluasi, serta sistem kendali. Ini merupakan siklus hidup sistem. Ya, dari analisa, perancangan, implementasi, operasi ini biasanya testing, evaluasi, serta kontrol dan kendali. Siklus hidup sistem yang pertama adalah analisa sistem. Di sini analisa kerentanan sistem informasi, terutama yang berhubungan dengan hambatan dan kerugian yang mungkin timbul. Jadi bagaimana kita sebagai seorang analis sistem bisa menganalisa kerentanan sistem informasi, terutama yang berhubungan dengan hambatan dan kerugian yang mungkin timbul. Apakah itu dari kerugian dikarenakan kerusakan hardware ataupun kerugian yang dikarenakan kerusakan software. Perancangan sistem di sini pengukuran keamanan dan rencana kontingensi untuk mengatasi kerugian. Jadi kita bisa merancang suatu sistem perencanaan untuk mengatasi kerugian tersebut. Jadi kalau misal hardware kita rusak atau terkena bencana atau kebakaran misal, ya, bagaimana kita bisa mengatasi kerugian-kerugian perusahaan ini dikarenakan data yang hilang, data yang rusak. Minimal kita punya backup data, minimal kita punya backup server, sehingga perusahaan tidak rugi karena banyak data-data yang hilang dikarenakan ada kerusakan sistem, ya.
Implementasi ukuran keamanan. Di sini bagaimana kita bisa mengimplementasikan analisa dan desain sistem yang sudah kita buat. Ya, implementasi di sini menerapkan analisa dan desain keamanan sistem ke dalam suatu bahasa pemrograman yang kita susun untuk mengamankan sistem. Itu kalau dari sisi software. Kalau dari sisi hardware, bagaimana kita bisa mengimplementasikan rancangan perangkat keras sistem, entah itu sistem server atau hardware-hardware yang sekiranya dibutuhkan agar ketika perusahaan ini terkena bencana, data itu tidak semuanya rusak atau hilang. Ya. Operasi, evaluasi, dan pengendalian sistem. Operasi sistem dan penilaian efektivitas dan efisiensinya. Perubahan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Jadi di sini adalah sistem evaluasi atau kontrol. Sistem yang sudah didesain, sistem yang sudah dirancang, lalu diimplementasikan, lalu dievaluasi kinerjanya. Apakah sistem ini sudah aman? Dari sisi hardware, apakah sistem ini sudah bisa membackup data? Jika ada bencana, apakah semua data perusahaan bisa aman? Dari sisi software, apakah sistem ini sudah bisa menangkal ketika ada serangan para hacker dan cracker dari luar? Apakah sistem ini sudah bisa mendeteksi ya dan menangkal para penyusup yang berusaha masuk ke sistem di suatu perusahaan? Ya, ini fungsinya evaluasi dan pengendalian sistem. Sistem keamanan informasi dalam organisasi. Sistem keamanan informasi harus diatur oleh seorang kepala petugas keamanan. Nah, di sini biasanya disebut dengan database administrator bisa, network administrator bisa. Salah satu kompetensi bagi mahasiswa SI adalah mencetak para DBA, database administrator, dan network administrator. Network administrator itu adalah satu admin jaringan sistem, ya, di mana dia tugasnya memang merancang dan mengamankan sistem jaringan perusahaan. Jaringan itu maksudnya jaringan komputer perusahaan. Ya, jadi memang di situ tugasnya selalu mengontrol server, kinerja router, mengontrol kinerja firewall, apakah firewall ini aman, apakah ada penyusup-penyusup yang bisa dideteksi melalui software. Untuk menjaga independensinya, CSO di sini yang saya sebut tadi DBA atau network administrator harus bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direktur. Jadi bagaimana seorang DBA, database administrator, dan network administrator di sini bekerja dan bertanggung jawab kepada direktur. Laporan-laporan CSO harus meliputi semua tahap siklus daur hidup sistem. Jadi database administrator dan network administrator ini bekerja bersama, ya. Yang satu tugasnya mengamankan database, yang satu tugasnya mengamankan sistem jaringan komputer dan membuat laporan-laporan yang tujuannya diserahkan kepada direktur. Kalau di OMK, petugas database administrator ini bertugas di sistem PSI. Tujuannya mengamankan database mahasiswa, mengamankan database UMK. Karena database kampus ini sangat rentan, ya. Sangat rentan, banyak informasi penting sehingga seorang DBA harus bisa mengamankan suatu sistem ini. Dan juga network administrator UMK ya bekerja bersama di situ, mengamankan jaringan, mengontrol server setiap hari, mengontrol firewall. Firewall itu software yang digunakan untuk mengamankan suatu sistem. Ya. Ada tool-tool khusus yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah ada IP asing, IP address asing yang mencoba masuk ke sistem kita di situ. Next. Analisa kerentanan dan ancaman. Ada dua pendekatan dasar yang dipakai untuk meneliti kerentanan dan ancaman sistem informasi. Yang pertama, pendekatan kuantitatif untuk penaksiran risiko. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Di dalam pendekatan kuantitatif, setiap kemungkinan kerugian dihitung sesuai hasil biaya kerugian perorangan, dikalikan dengan kemungkinan munculnya. Nah, karena ini sistem informasi akuntansi, ya, penaksiran resiko ancaman ini tingkat kerugiannya dihitung sesuai hasil biaya kerugian perorangan dikalikan dengan kemungkinan munculnya. Terdapat beberapa kesulitan di dalam
terdapat beberapa kesulitan di dalam menerapkan pendekatan kuantitatif untuk menaksir kerugian. Nah, ini kesulitan mengidentifikasi biaya relevan per kerugian dan kemungkinan-kemungkinan yang terkait. Kesulitan menaksir kemungkinan dari suatu kegagalan yang memerlukan peramalan masa depan. Sedangkan pendekatan kualitatif untuk penaksiran risiko dilakukan dengan mengurutkan kerentanan dan ancaman sistem dan menyusun secara subjektif menurut sumbangan mereka terhadap kemungkinan total kerugian perusahaan. Jadi di dalam merancang suatu sistem informasi, kita diminta untuk bisa mengira-ira secara kuantitatif dan kualitatif bagaimana kerugian perusahaan ketika terjadi kerusakan sistem. Ini hubungannya dengan biaya. Ketika suatu sistem ini diretas, ketika suatu sistem ini terkena serangan dan banyak data yang hilang, kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk kembali menormalkan sistem? Atau mungkin kerusakan dari sisi hardware, jika terjadi bencana, kebakaran, atau banjir, kira-kira butuh biaya berapa suatu perusahaan bisa kembali pengadaan hardware sistem yang dibutuhkan untuk suatu sistem perusahaan. Nah, di sini ada macam-macam gangguan ya, ada gangguan bisnis, ada gangguan kehilangan perangkat lunak atau software, ada kehilangan data. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Data yang diambil oleh hacker atau cracker atau suatu sistem yang diretas oleh hacker, kehilangan perangkat kuras ya, di sini kasusnya pencurian, kehilangan fasilitas-fasilitas, di sini juga hardware yang digunakan untuk mengakses sistem, kehilangan layanan dan pegawai. Kehilangan layanan ini maksudnya sistem yang biasanya digunakan untuk layanan pegawai, ternyata di situ sistemnya terjadi kerusakan. Oke, sekian dulu kuliah kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komen di bawah. Untuk absensi online, silahkan Anda komen di bawah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.